Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan video di mana Pak Prabowo mengungkapkan perasaannya di saat dia 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi dalam Pilpres. Dan kita akan sama-sama mendengarkan ungkapan perasaannya dalam cuplikan video ini. Dan stay sampai selesai karena kita akan memberikan opini dan tanggapan kita mengenai video yang kita saksikan bersama-sama ini. So, link original video saya sertakan di deskripsi. Tanpa banyak basa-basi lagi, let's play this video. Dan kekayaan tersebut. Alhamdulillah tadi hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Ya. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya bukan orang yang suka menjilat. Saya bukan orang yang suka, apa istilahnya, memuji-muji tanpa alasan. Tidak, saya pernah dikalahkan beliau 2 kali. Emang enak dikalahkan? Loh, Anda sekalian ketawa, aku sedih kok kalian ketawa. Kalah sepak bola aja nangis, apalagi kalah presiden. Tetapi inilah saya punya firasat dari dulu. Walaupun saya dikalahkan, hati beliau hati yang baik, hati beliau cinta rakyat Indonesia, dan hati saya pun cinta rakyat Indonesia. Jadi tidak ada masalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang penting cinta rakyat Indonesia. Karena itu benar, di luar dugaan beliau menang, beliau mengajak saya bersatu. Luar biasa. Biasanya kalau yang adigang, adigung, adiguno, kalau menang lawannya dihabisin. Ini bukan, lawannya diajak. Ayo bersama-sama berbakti kepada negara dan bangsa. Dan jawaban saya siap. Saya siap mengabdi untuk negara dan bangsa dalam kedudukan dan kapasitas apa saja yang penting untuk rakyat Indonesia. Saudara-saudara, karena waktu saya persingkat. Yang penting inti-intinya. Buku-buku sudah dikirim ya? Sudah ada buku ya. Berapa? Cukup. Jadi buku saya kirim untuk dibaca, dipelajari oleh semua ustadz, ustazah, para kiai yang ada. Dan tidak ada masalah, saya kira santri dan santriwati yang sudah kelas terakhir, saya kira bagus kalau baca juga ya. Karena ini adalah masa depan kalian semua. Kalian yang akan memiliki bangsa Indonesia semua, saudara-saudara. Kami hanya jembatan untuk kalian liwati, untuk kalian mengambil alih memimpin bangsa dan negara ini. Karena itu pendidikan sangat penting. Insya Allah nanti manakala terjadi kesinambungan, manakala ada estafet yang diteruskan, manakala Pak Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan kepada saya dan Mas Gibran,
kami akan mengutamakan pendidikan anak-anak kita yang paling penting. Semua anak-anak Indonesia harus kita beri makan yang bergizi baik supaya cerdas, kuat, bisa bersaing dengan bangsa manapun di dunia. Kita juga harus swasembada pangan. Kita harus swasembada BBM. Tidak boleh kita import lagi makan dan BBM dari manapun. Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Semua kekayaan alam tidak akan kita jual murah kepada bangsa asing. Semua kekayaan alam kita harus diolah di bumi Indonesia. Pabrik-pabriknya harus di Indonesia. Rakyat kita, anak-anak kita harus punya pekerjaan yang terhormat dengan penghasilan yang layak, dan kita tidak mau lagi menjadi bangsa yang menerima upah murah. Kita ingin rakyat kita terhormat, sejahtera, dan kita harus berani menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara. Untuk menghilangkan kemiskinan, kita harus berani menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kita negara yang cukup kaya. Saya sudah hitung dengan tim pakar yang hebat-hebat, otak yang terhebat di Indonesia. Kami sudah hitung, ternyata Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Sekarang tinggal kita menjaga, jangan sampai kekayaan itu bocor, jangan sampai maling-maling terus menggerogoti kekayaan rakyat. Korupsi harus kita hilangkan, saudara. Jangan ngomong korupsi, dirinya sendiri nggak beres. Saudara-saudara sekalian, saya tinggalkan buku-buku saya untuk dipelajari. Ini juga sebentar lagi azan ya ini. Jadi saya mempercepat. Saya sebetulnya ingin bicara lebih lama lagi, tapi saya kira yang penting intinya sudah saya sampaikan. Terima kasih Genggong, saya diterima di sini. Dan percayalah bahwa saya insya Allah akan kembali ke Genggong. Oke teman-teman semuanya ya, jadi di sini apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah hal yang benar-benar sevisi dan semisi dengan Pak Jokowi. Saya pikir Pak Prabowo adalah satu-satunya capres yang tidak menjelek-jelekan Jokowi. Kalian melihat bahwa misalnya Pak Ganjar itu mengkritisi dan menjelekkan pemerintahan Pak Jokowi. Apalagi Anies Baswedan. Lebih parah lagi, selalu mengatakan bahwa pemerintahan Pak Jokowi itu tidak melakukan pemerataan dan Pak Jokowi itu berpihak kepada pemerintah dan kelompoknya, tidak kepada rakyat. Akan tapi satu-satunya capres yang tidak mengkritik menjelek-jelekan Pak Jokowi, bahkan dia memuji dan menyanjung rivalnya ini, saingannya ini dari 2 kali pilpres. Hanya seorang Pak Prabowo yang memuji-muji Pak Jokowi hari ini. Karena dalam pandangannya berada dalam pemerintahan Pak Jokowi itu adalah bagaimana seorang Jokowi berhati yang baik dan berpihak kepada rakyat. Ya, di sini kita bisa melihat ya siapa yang memiliki karakter yang baik. Dari kitab suci saya ya, sebagai seorang Nasrani, dari buahnya lah kalian bisa melihat pohonnya. Dari buahnya, dari karakter, kelakuannya. Ya, kalian bisa tahu karakter seseorang dari cara bicaranya. Jika seseorang itu
suka menjelekkan dan menjatuhkan orang lain, apakah pohonnya baik? Ya, di sini teman-teman bisa melihat, mungkin Pak Prabowo selalu disangkut pautkan dengan yang namanya pelanggaran HAM dan sebagainya. Semua hal yang terkait dengan masa lalu dalam Orde Baru, yang dimana bukan dia yang memiliki kepemimpinan tertinggi, bukan dia presidennya waktu itu ketika mengalami penculikan. Dan semua orang yang mengangkat kasus HAM ini, yang terus disangkut pautkan dengan beliau, itu selalu mengungkit masa lalu. Padahal kita semua punya masa lalu, dan jika kita tetap menatap masa lalu, bagaimana kita bisa menatap atau menapaki masa depan dengan fokus jika kita selalu mengingat akan masa lalu? Masing-masing orang punya masa lalu. Saya pun mempunyai masa lalu yang kelam. Saya mempunyai hidup yang hancur-hancuran dulunya, ya. Dan jika istri saya saat ini terus melihat masa lalu saya yang adalah seorang mantan narapidana, saya adalah seorang mantan pencuri, berandalan dan sebagainya, mungkin saya nggak akan pernah bisa mendapatkan seorang istri dan anak hari ini. Akan tetapi istri saya tidak melihat masa lalu saya. Dia melihat sekarang ini saya yang sudah berubah, yang sudah penuh dengan tanggung jawab, yang sudah tidak mau terlibat dalam hal-hal gelap tersebut dan ingin menatap hari depan yang lebih baik dan ingin melakukan hal-hal yang lebih baik lagi untuk diri saya, untuk orang sekitar saya, keluarga. Makanya saya bisa mendapatkan seorang istri dan anak hari ini, karena istri saya tidak mau melihat masa lalu saya. Jika kita melihat seseorang dari masa lalu, semua orang punya masa lalu kelam, saya pikir ya. Tidak ada seorang yang lahir kemudian melalui setiap musim dalam kehidupannya dan dia itu bersih dan tidak bercatat, tidak berdosa. Semua orang punya masa lalu. Jadi di sini saya melihat kebesaran hati seorang Pak Prabowo, sekalipun dikalahkan 2 kali, tapi dia mengakui kekalahannya dan dia memuji bahwa seorang Jokowi itu, kalau mungkin pemimpin lain, lawannya sudah dihabisi, lawannya itu tidak bisa menginjakkan kaki di istana dan sebagainya. Tapi berbeda dengan Jokowi. Jokowi adalah seorang pemimpin yang merangkul setiap lawannya menjadi kawan. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini adalah sebuah contoh kehidupan persaingan yang bisa kita mengambil pelajaran dari antara Pak Prabowo dan Jokowi ini. Ini adalah 2 rival yang akhirnya menjadi sahabat yang sangat bahu-membahu membangun negeri ini untuk kepentingan rakyat. Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you guys. Bye.